abang gue juga ngilang, gue juga ngilang. Gue tuh kayak kalau gue ngerasain nyokap bokap gue kayaknya nge-treat kita sama sih. Lo lebih muda. Lebih muda. Iya. Nggak tahu apa-apa dah lo. Nggak tahu apa-apa. Culture kita gitu kan, anak Ya. yang lebih muda harus lebih dengar. Ya gitu. Bi, sekarang kakak yang jagain kamu. Tapi nanti kalau udah dewasa kamu yang jagain kakak. Begitu, karena kamu anak laki. Gua satu-satunya anaknya bapak gua yang nggak pernah kena tangan bapak gua. Beyond small stories, BSS. Beyond small stories. Halo semuanya, BSS Friend, apa kabar? Kita kembali di BSS Beyond Small Stories. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi punya cerita besar di baliknya. Bareng gue Putri. Gue Nadia. Gue Caroline. Oke, hari ini kita bakal bahas apa nih? Cuma gak Topik Apa tuh, Bun? yang personal banget buat banyak orang. Mhm. Gue sering baca sebenarnya sih di sosial media fenomena anak perempuan terakhir. Kebetulan kita bertiga adalah anak bungsu. Yes, Nah, tiga-tiganya. kita punya cerita masing-masing. Sebenarnya bukan cuman kita doang. Jadi geng kanet kita itu mostly Semuanya. kecuali Dona. Oh iya, Tapi Dona Dona cewek anak-anak. satu-satunya. Iya. Nah, jadi kan kita sering sharing, sering tukar cerita, bertanya. Nah, tapi kan sebagian besar tuh nganggap anak bungsu itu tuh sebenarnya paling enak. Stigmanya Paling disayang. paling disayang, paling nggak bisa ya. mandiri, ya kan? Terus apa ya? Yang paling apa ya? Nggak dibebanin segala sesuatu hal gitu. Menurut orang-orang nih, setuju nggak? Dari lo setuju nggak stigma itu? Lo dulu deh. Kalau gue nggak setuju gitu. Kalau gua antara setuju dan tidak setuju. In Karena between. mungkin seperjalanan kita semakin tuanya itu tidak berlaku. Ya, Nah, tapi waktu kita kecil adalah itu ada, berlaku. ya. Gitu sih. Lu Lin? Sama sih gue setengah-setengah juga In between sih. ya. In between. Oke. Ya. In between gue. Oke, sekarang kita kupas nih. Kita kupas bahwa anak bungsu, apalagi perempuan nih kita ya. Gue laki. Serem amat lo. jadi selama ini Sama kita berteman. Jadi kalau dari gue, memang waktu masih tinggal sama orang tua, iya, menurut kakak gue adalah orang anak manja yang selalu paling diturutin maunya, ya kan? Terus pembangkang, biasanya anak-anak bungsu itu lebih banyak membangkang dibanding kakaknya, gitu kan? Itu terjadi sama gue. Tapi ternyata menurut gue ya, begitu kita makin dewasa, memang the last person in the house itu emang ternyata gue, ternyata gue gitu. Jadi harus mendengarkan apa ya? Di saat nyokap gue itu sakit, gue lebih harus mendengarkan apa yang harus gue lakukan. Karena kakak-kakak gue kan udah nikah, udah kerja, gitu kan. Jadi seakan-akan emang gue yang paling gak ada urusan kan saat itu. Nggak ada yang diurusin lah istilahnya. Belum punya keluarga lah. Iya, gitu ya kan? masih yang kuliah aja Iya, gitu. iya. Jadi kalau dibilang pada akhirnya anak bungsu itu the last caregiver, iya. kalau di lo ya. Iya, the last caregiver. Karena mau nggak mau emang gue masih punya waktu luang untuk mengurusin orang tua dan segala macem. Tuh. Kalau dari lo gimana, Nat? Gue. Ya gue dulu deh. Gantian. Iya, Oh coba. iya. Kalau gue ngerasain waktu kecil, gue agak-agak skip sih. Cuman memang yang gue inget lebih mungkin jadinya agak ada perbedaan di mana situasi mungkin waktu abang gue kan gue beda 4 tahun. Oh ya lumayan Jadi, ya. jadi mungkin katanya lebih enak di gue.
Karena mungkin situasi Iya. ekonomi orang tua berbeda waktu Itu biasanya, iya. kan? Tuh, sama yang namanya anak pertama pasti ya Ngalamin orang susahnya. ya, ya. orang tua kan juga belum ada pengalaman Iya, ya, gitu benar. kan. Jadi kayaknya kalau yang gue rasain tuh, lo tuh sebagai anak bungsu katanya gue lebih enak, ya kan? Itu udah pasti tuh kayak gitu. Ya kan, ya karena mungkin situasi emang udah berbeda semuanya gitu kan. Ada perbedaan lah. Terus kalau pas agak gede yang gue ngerasain tuh sebagai anak bungsu itu memang lebih gue cewek ya. Kayaknya memang harus mendengarkan kakak gitu loh. Kalau di gue, jadi kayaknya Lo lebih muda. lebih muda, Iya. Nggak tahu apa-apa dah lo. nggak tahu apa-apa. Culture kita gitu kan, anak Ya. yang lebih muda harus lebih dengar. Ya gitu. Jadi kalau yang gue rasain sih kayak gitu. Jadi kayak ya harus lebih. Kalau gue lebih nurut sih. Malah yang lebih ya yang lebih sering diomelin apa tuh malah abang gue. Kalau gue lebih nurut orangnya Oh iya. kayak gitu. Sampai gede pun pokoknya gue tuh berubah itu pas gue kawin. Nah, pas saya kawin baru tuh kayaknya gue baru punya suara di situ, gitu. oke. Jadi lebih pas babe sakit kan, nah di situ. Lo Jadi, lebih ini ya, lebih ambil. iya, ambil gue alih lebih ya. alih. Ya memang di situ kita bagi peran lah ya, ya kan. Abang gue jaga kandang, gue jadi caregiver ya bokap gitu kan. Cuman di situ gue ngerasa mungkin stigma-stigma anak bungsu ini pas gue ngerasain pas jagain bokap tuh kayaknya kita sama kok. Kayak gitu sih kalau yang gue rasain ya. Ya balik lagi tergantung dari ininya keluarganya, keluarga. background keluarganya Ya. juga masing-masing kali ya. Iya iya, tapi kan emang gue sama Caroline ini karena kakak beradiknya cowok-cewek nih, iya kan. Gue ngerasa anak cewek tuh emang lebih detail dan lebih mikirin sih menurut gue. Iya. Iya kan, lebih detail gitu untuk nangani orang tua sakit menurut gue. Karena laki itu lebih ngelihat apa yang di depan mata, nggak mikirin yang nanti ini mesti gimana ya. Nanti ini kalau cewek kan mikirin nih, nanti kalau misalnya orang tua pas di rumah nanti kalau butuh ini gimana nih, yang kayak gitu-gitu sih. Gue lebih ngerasain kayak gitu. Apalagi kakak gue yang cewek itu juga lebih berperan saat itu karena gue emang waktu itu belum kerja kan. Jadi memang dia yang lebih mikirin untuk si nyokap kalau mau mandi gimana, terus mau makan gimana, sampai harus nyari orang untuk jaga gitu kan. Gue nggak kepikiran saat itu, tapi kakak gue yang cewek. Dan rata-rata emang cewek yang turun tangan tuh kayak begitu. Iya. Detail kan. Lu gimana Lina? Sama ya? Jadi gue sebenarnya tuh waktu bokap gue sakit tuh sebenarnya gue itu satu tim yang bagus ya sama abang gue sih gitu. Jadi saling melengkapi lah gitu kan. Kalau dalam urusan rumah sakit emang gue yang lebih detail gitu loh. Lebih kritis untuk nanya. Lebih cepet kesana kesini gitu. Jadi memang terus kalau urusan tentang kayak waktu bapak gue udah balik ke Jakarta ya itu gue akuin kita berdua lah tuh gerak gitu kan. Jadi pokoknya stigma-stigma anak bungsu gitu itu bener-bener berubah gue rasain pas bokap gue sakit sih. Tapi sebelum bokap gue sakit gue ngerasain anak bungsu itu tuh bener-bener anak bungsu gitu kan. Lo mau ngomong apa ya kan? Ya cuma denger aja gitu kan. Jadi kayak tapi nggak dilakuin juga. Maksudnya pendapat gue nggak dilakuin juga gitu loh. Gitu. Gue ngerasa sih kayak gitu sih. Kalau di keluarga gue ya, gue ngerasa gitu. Jadi pas bener ngerasa berubahnya itu mungkin baru kelihatan. Lah, ini si Lin bukan anak kecil lagi gitu. Mungkin pas yang pas bokap gue sakit sih di situ sih. Di situ bener-bener ya kan kelihatan gitu loh. Gue juga baru ngerasa kayak gue punya suara juga di situ. Gitu. Iya. Diem aja. Lo gimana lo? Jangan diem aja dong. Kalau dia 3 bersaudara saya cewek semua. Gue agak bingung nih. Tapi bertiga lu sering satu suara atau beda pendapat gitu? seringnya satu suara tapi biasanya call-nya dari gue. Oh, oke. Gitu, cuman nggak ada gontok-gontokan Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi kayak
ya pas nyokap gue lagi sakit segala macam kan masih ada bapak gue kan sampai meninggal pun kan. Nah yang agak ini kan yang pas bapak gue itu ya sempet pas lagi sakit ya gue yang ngurusin gitu. Tapi ya Lo lebih kritis nggak untuk mikirin ini itu iya, lo yang lebih detail ya? Apanya pas segala macamnya dong ya kan. Ya begitulah. Aku bingung mau ceritanya. Enggak, Pokoknya maksudnya kalau tapi dalam gue bersaudara ya, ini case gue bersaudara, 3 bersaudara. Cewek-cewek lebih semua mudah kali ya cewek semua kalau berkomunikasi. Ya ada iyanya. Lu beda enggaknya. berapa tahun ya? Makanya. Kakak sama kakak gue yang pertama itu 5 tahun, sama kakak gue yang kedua 3 tahun. Deket-deket sih sebenarnya. Iya, Lumayan ya 5 tahun, lumayan juga. Iya. Gue paling deket 5 tahun. Wah kalau lu emang panjang Bun. Iya. Jadi ya gitu sih Bun, kalau ya gue sempat merasakan menjadi caregivernya. Tapi lu bapak pernah gua dianggap gitu. anak paling kecil yang nggak tahu apa-apa nggak Nggak. dulunya? Nggak. Oh enak ya, mungkin cewek-cewek gitu ya. Mungkin. Iya sisterhood itu yang itu tuh yang Jadi ya mereka saling lebih saling beremuk, ini kalau ini gimana gitu. iya sih kalau Tapi keluar mostly, kakak bukan beradik. mostly sih ya, mungkin beberapa hal itu ya call-nya ya gimana kalau begini, itu dari Dari gue, lo. kakak gue ngikutin aja ya kan. Enak kayak gitu sih kalau ngikutin aja. Iya. Nggak rebek sih. Nggak rebek. Biasanya tuh kalau kakak beradik cewek itu memang gue taunya itu lebih kompak, lebih cepet gitu loh, satset gitu. Oh berarti sama kayak Manda ya? Oh iya benar. Iya, dia sama Manda, 3 cewek bungsu. Iya benar-benar. Kalau Dona cowok, cewek, cowok. Iya. Iya benar. Gue lupa sih ya, orang tua gue tuh men-treat gue sebagai anak bungsu kayak apa. Gue sih merasakan. Yang dicariin terus-terusan nggak? Ya pasti Iya dong. lah. Terus minta apa paling sering diokein kan gitu. Terus kakak gue sering banget gitu lewat gue kalau minta apa-apa. Iya ya? Iya, lah kakak-kakak gue mana ada yang pergi-pergi malam sama masih kanet kayak model kita sama kanet Iya. coba. Dan diizinin segala macam. Kayaknya sama babe gue seimbang sih. Maksudnya gue juga ngeliat abang gue juga ngilang, gue juga ngilang. Gue tuh kayak kalau gue ngerasain nyokap bokap gue kayaknya nge-treat kita sama sih. Oke, dan lu kan sama abang lu dulu kayak ini banget, kayak seumuran istilahnya gitu loh. Gue problemnya sama abang gue. Kayak bestie ya. Iya mah, ya. Gak, maksudnya waktu zaman situ ngerasa orang tua gue mengetreat gue nggak ada perbedaan anak pertama anak bungsu ya, cuman pengen lo kakak jagain adek lo, kan gue satu kampus kan, lo jagain Iya, gitu iya, kan satu udah kampus. gitu doang. Tapi kalau Emang ketemu? ketemu ketemu Bun, orang kakak gue lulus 2 tahun kemudian gue kok ketemu kita satu kampus gitu. Tapi nyokap gue cuma bilang sama bokap, udah jagain udah. Tapi kalau gue ngerasa sebagai anak bungsu gitu ya, the way he treat me aja gitu. Abang gue kayak nganggap lu tuh masih kecil. Asli. Lu tuh ini pengen Gua dari tuh ngerasain dari banget saudara. sih. Tapi kalau gue inget-inget, kayak nyokap bokap gue semua sama sih. Sama, cuman ya Adil gitu ya. Adil kalau yang gue rasain ya. Cuman kalau abang gue ngerasa katanya hidup lu lebih enak gitu. Kayak gitu. Ya itu kayak gitu, ini apa? Tipikal ya emang yang every family kayak begitu nggak sih? Iya lah pasti Ada perbedaan lah, dari anak pertama, ya kan semua iya pasti begitu. Karena kan di saat anak pertama itu orang tua masih meniti Belajar, sesuatu gitu iya, kan. dan merintis dan belajar. Pokoknya anak gitu. bungsu itu di saat semuanya sudah mapan Iya, gitu kan. betul. Jadinya jadi kayak si anak sulung pasti ada kata-kata kayak gitu ya, zaman lu udah enak tuh. Iya, ya jadi kadang tuh apa ya? Ya gitu sih. Jadi kayak kita satu keluarga gitu ya, kakak adik, tapi kayak punya bener-bener karena dilahirkan dengan masa yang berbeda, jadi tuh kayak menjadi orang yang beda gitu loh. Iya. Ya kan? Iya, Ya di kan? saat usia itu kayaknya tuh jauh banget gitu loh bedanya. Tapi di saat sekarang udah kayak yang ya udah sama aja, udah dewasa sama-sama gitu. Jadi kayak udah lebih-lebih sekarang ya.
udah nggak ada ngerasa kayak lo kakak pertama gue anak Iya, nggak bungsu, ada. udah Iya. Kalau itu yang gue rasain, Iya, ya udah kan? pastilah. Udah. Gue masih sih kalau kayak gitu. Oh, lu lu masih masih ya? Iya, mungkin di cewek-cewek. Iya, mungkin karena si gue Iya. cewek-cewek ya. Heeh. Oh, gitu. Cewek-cewek. Terus kalau gue kan emang itu ya, jadi kan ya sekarang apel Waktunya lo. gue yang ngomong Ya kan? gitu ya. Gue yang ngatur. Bareng nih kita Iya, nih iya, ya, iya, nggak usah iya. banyak ngomong lo. Kalau gue kan gitu. Sabar. Nah, itu tadi. Semua yang lo alamin itu membuat lo menjadi sabar dan menjadi pengertian nggak? Iya. Ya nggak sih? Kita disuruh dengerin terus kan? Karena we have no choice. No, you have a choice. Jangan dong. sampai Keisha Enggak dong. dengar. Kalau misalnya untuk urusan kakak adik, we Oh have no iya, choice. karena kita dong. emang anak Iya. bungsu. Iya. Ya, Iyalah, di saat itu kita nggak ada pilihan, ya udah diam aja. bukan gitu. pada saat itu emang kita sudah ditakdirkan ya kan. Anak bungsu. Dan mempunyai kakak si A, kakak si Iya, B. betul, Iya, betul, we have no betul. choice, Iya, Bo. iya. Gue Iya. ngerasain banget menjadi anak bungsu tuh pas kerja bareng. Gue nggak cocok. Oh. Di situ gue ngerasanya. Makanya gue keluar. Udah deh sendiri-sendiri aja. Soal di situ ngerasanya bener-bener ngerasa Senior, junior gitu. senioritasnya tinggi banget. Capek banget. Serius loh? Astaga, ya. Jadi ya udahlah kita sendiri-sendiri aja. Lebih adem ya sis ya. Aduh, nabrak. Nah, sekarang kan kita punya anak juga nih, lebih dari satu nih masing-masing. Iya, Kakak masing-masing dua ya beradik. kita ya semua. Oh iya dua. Nah, lo memperlakukan anak pertama dan kedua lo sama kayak orang tua lo dulu nggak? Kayak manjainnya terus lebih dengerin siapa yang lebih dengerin. Maksudnya kan seorang kakak itu mempunyai kebiasaan lo dengerin gue karena gue kakak lo gitu. Itu lo biarin terjadi di antara anak-anak lo nggak? Enggak. Nggak ya? Gue sih enggak. Enggak sih. Kakaknya juga kadang suka salah. Nggak, tapi gue masih mengajarin anak gue yang terakhir tuh gini. Kamu kalau misalnya orang tua lagi nggak di rumah, kamu butuh apa-apa untuk bertanya, tanya kakak, gue gitu. Oh iya Iya kan? iya. Kayak Kalau gitu ya. Terus dengerin kakak kalau ngasih tahu apa namanya, karena kakak lebih tahu gitu. Biasa gue gitu. Gue tergantung. Gue tergantung. Lo enggak. Karena mungkin Sira sama si Alvin bedanya udah jauh banget ya, Bo. Iya. Terus udah gitu juga. Jadi kayak anak the one and only ya, Shira? Iya, dan Oke. si Alvin udah dengan hidupnya sendiri gitu. Jadi enggak sih. Jadi Shira memutuskan semua sendiri. Kalau gue kan ada nanya gitu ke kakak. Sometimes kalau misalnya dia yang relate mungkin dunianya dengan kakaknya, dia nanya. Nah, iya kan. Iya. Tapi kalau misalnya itu keseringan ya diam-diaman aja udah. Oke. Iya. Kalau gue nge-treatnya bayangan ya karena satu sekolah lagi ya anak gue kan. Oh iya. Kan gue juga bilang Kak jagain. Beda berapa Udah, tahun? 7. Oh iya lumayan. Ya kan? Bu. Terus pengen cuman Kak antar adiknya, jemput adiknya karena kan bareng kan. Iya. Kan gue gitu. Sama kalau gue nge-treat itu gue nggak bedain anak pertama kedua sih. Gue lebih ngelihat karakter mereka sih. Oh, oke. Gitu. Ya. Cuman gue tetap bilang ke adiknya, ini kakak, ya kan? Kamu harus tetap menghormati kakak kamu. Iya itu maksud gue sih ada ya kayak gitu. Ada tetap. Ini adik, kamu jagain sama adik. Betul. Gitu. Cuman, Ini masalahnya kan lu yang pertama cowok nih, gue yang cewek nih. iya. Jadi kadang juga kakaknya juga apa ya? Ya mungkin karena kelamaan sendiri juga kan, kan bedanya jauh ya 7 tahun, ya kan. Jadi kadang dia melihat parenting gue ada yang salah, ya kan. Dia kan sekarang dia bisa menilai gitu kan. Jadi suka nasihatin adiknya, gitu. Kamu tuh, jadi kayak sekarang dia ngelihat bahwa dia itu sama gue Mas Sandy waktu kecil olahraga tuh bebas gitu kan. Lo mau olahraga boleh, enggak gitu kan. Terus dia ngerasa efeknya itu berat banget. Maksudnya pas dia harus ngejarnya itu kan gitu kan.
Terus adiknya di training sama dia sampai nangis-nangis. Astaga. Suruh Lucu banget lari, push up gitu. Sekalian ngerjain gue rasa itu. Ya kan? Gue bilang, Kak, cara pendekatannya nggak kayak begitu gitu. Jadi kadang Ya ada lah gitu ya. Sama kakak gue juga udah gitu. jadi kadang baik sih gitu Iya. kan sosok kakaknya. Oke, jangan sampai kayak kakak ya. Kakak tuh nggak olahraga gini. Kamu harus bisa olahraga gitu kan. Jadi adiknya tuh kadang udah kayak ngeliat kakaknya udah takut gitu Iya, kan. iya. Mau olahraga sama kakak nggak mau gitu kan. Jadi sama kakaknya tuh kalau kasus gue sih kayak gitu sih. Jadi dia Komunikasinya ya beda sih kalau jarak jauh sama deket ya. Betul. Iya, kalau gua kan 1 tahun 9 bulan doang. Nah Iya. iya, si Rama Alvin 14 tahun. Iya. Bedanya. Kalau karena jarak deket gitu, gue sempet shock yang mereka, hey, you stupid. Gue gitu, kalian kakak adik, nggak ada yang ngomong-ngomong. Ternyata mereka udah kayak ngerasa temen gitu. Iya. Tapi memang naluri seorang kakak itu ya, anak pertama ya, Fail tuh, ya Allah bedanya cuma 1 tahun 9 bulan, itu masih bisa yang, oh Tibianya so cute. Ya elah bedanya cuma 1 tahun 9 bulan. Apa kabarnya lo? Ya tapi maksud gue kan mereka kakak beradik ya. Duh elah gue bilang lu juga masih kecil kak, ya kan? Masih yang, ya mungkin naluri itu. Ya, tapi gue ngerasain bener-bener kakak sama adik, anak gue ya. Ini baru Carlo kayak umur 17 tau gak? Baru menunjukkan dia seorang kakak. Oh gitu. Oh, kalau yang gue lihat ya, tadinya cuek banget. Mungkin karena Katusha udah enak diajak ngobrol juga. Mungkin, Biasa iya. kan gitu. Jadi bener-bener sangat protektif banget kalau gue lihat sekarang. Oh, Ya jadi kayak bener-bener berubah banget ya. Kalau dulu tuh cuek aja gitu loh. iya Ya kan? iyalah. Urusan adiknya gue gitu. Kalau sekarang gitu ya kayak waktu kemarin disamperin cowok yang katanya suka sama Katusha gitu kan. Disamperin sama si Carlo. Kamu suka sama Katusha ya? Enggak kak. Terus temennya lagi yang kecil. Kan anak kelas 5 ya? Bohong kak, dia suka tuh kak, dia suka tuh. Asli terus di videoin bawa sama si Carlo, terus di-share ke gue gitu kan. Enggak kak, tuh dulu kak. Gue bilang ngapain sih? Jadi baru-baru Itu ini lucu nih. tuh. Iya, jadi baru-baru ini gue ngerasain. Intuisi Iya, itunya itu ya, dia, melindunginya bener. gitu Iya. ya. Bagus dong, bagus. Iya. Itu yang gue baru rasain. Itu kan kakak cowok ya? Gue ngerasain pas dia 17 tahun ini, 17-18, gue bener-bener ngerasain peran dia sebagai kakak itu udah bener-bener kayaknya wow gitu. Ya. Cuman memang karena gue anak pertama cewek, anak kedua cowok, jadi gue ngomong gini, Bi, sekarang kakak yang jagain kamu. Tapi nanti kalau udah dewasa, kamu yang jagain kakak. Begitu, karena kamu anak laki. Begitu. Iya. Iya kan? Karena kan jangan sampai mindsetnya selalu sampai dewasa kakaknya yang ngopenin Iya, adiknya gitu iya, loh. Lah, iya. adiknya cowok. Gitu. Iya. Gue belum di momen itu sih berbicara. Baru ngomong sama kakaknya doang. Adiknya masih terlalu kecil. Iya, Masih terlalu kecil. jangan. Iya. Kalau gue kan memang mereka gede Iya. sama-sama. Ya lu cuma beda setahun, 1 tahun 9 bulan. 9 bulan. Gede sekalian itu. Terus ada apa lagi? Pengalaman-pengalaman menjadi anak bungsu yang lo inget, yang lo bener-bener ternyata gunanya gue sebagai anak bungsu tuh ada juga ya. Kalau gue sih enggak ya. Enggak sih gua. Cuman ada Nggak berguna. perbedaan. Iya, ada perbedaan yang signifikan yang kakak-kakak gua suka ngomong. Gua satu-satunya anaknya bapak gua yang nggak pernah kena tangan bapak gua. Oh, itu yang mereka ingat. Oh. Semau Iya. gue melakukan kesalahan apapun, bapak gue nggak pernah. Tapi mereka nggak apa-apa kan? Ya mungkin dulu ada perasaan Keselnya. gue nggak tahu ya boy. Tapi kalau sekarang sih ya enggak sih ya. Iya. Iya sih. Itu sih. Kalau gue kan pas kerja bareng itu sih. Tapi maksud kalau dari nyokap bokap enggak ya? Gue ngerasain dari nyokap bokap enggak. Maksudnya nggak ada kayak perbedaan lo anak sulung anak bungsu tuh enggak. Kan gue ngerasain gue benar anak bungsu itu pas gue kerja bareng. Itu yang gue rasain. Tapi ternyata
lo pernah ngerasain yang maksudnya ternyata gue walaupun anak bungsu gue bisa melakukan sesuatu. Iya, Iya dong, iya. ya kan? At the end, akhirnya gue Kita menunjukkan menghandle, ya. kan, gitu kan. Keren. Bro, salah apa artinya? Oh, Kan gimana? Begini aja. Oh gini. Kok begini? Nggak tahu deh apa. Oh, iya, Pokoknya iya. kita mau congkak tapi nggak tahu Caranya. Oke, kalau gitu dari BSS Friend mungkin juga banyak cerita-cerita tersendiri sebagai anak bungsu, apalagi anak Suka perempuan, dukanya gitu iya. ya. Dan pada akhirnya mungkin yang dulunya dianggap nggak bisa ngapa-ngapain ternyata Ya. bisa melakukan hal-hal yang besar gitu Betul. buat keluarga, buat nama baik keluarga seperti itu. Oke. Kita udahin aja ya. Kita nunggu komentar-komentar dari BSS Friend. Kesimpulannya buat kalian para anak bungsu, apalagi perempuan ya di luar sana, it's okay untuk sesekali bilang kalau kalian tuh capek. Kalian nggak harus selalu jadi sekecil yang ceria kalau memang duniamu lagi berat terus Lagi nggak baik-baik aja dunianya. Terus kalau misalnya ingin bersuara, kalau kata nggak didengar, teriak aja sih menurut gue. Kalau ke gunung soalnya. Lo teriak sekencang-kencangnya. Gitu. Untuk para kakak coba dengerin si bungsu adiknya gitu, jangan cuma dianggap nggak punya nilai kata-katanya, karena kadang-kadang kan lo nggak tahu apa-apa gitu. Belajar untuk saling mendengar kakak beradik, kita juga mendidik anak-anak supaya untuk saling mendengar kakak Mendengar, beradik, melengkapi, iya, ya. melengkapi, betul. Oke. Sampai di sini dulu ya BSS Friend, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Siap. Bye. Emang siapa kalian?